Alhamdulillahirrabbilalamin, masih bersama kami di Indahnya Ramadan bersama UAS dan sahabat. Nah, banyak kadang orang untuk menikmati santap sahur mendekati imsak. Banyak juga yang mau berbuka puasa dari bada asar udah siap-siap di depan meja makan. Nah, bagaimana sih cara kita mengoptimalkan sahur dan berbuka puasa? Langsung saja kita dengarkan pemaparannya langsung dari Ustadz Asari Nasution. Ustadz, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita sehat wal afiyah sehingga kita bisa menjalankan ibadah demi ibadah di bulan suci Ramadan ini. Salah satu keistimewaan bulan suci Ramadan yang paling ikonik adalah sahur dan berbuka. Tidak ada di ibadah yang lain. Hanya ada di puasa. Ada sahurnya, ada berbukanya. Bahkan berbuka itu adalah salah satu yang ditunggu oleh orang beriman. Karena begitu banyak keberkahan di dalamnya. Sahur pun demikian. Ada banyak keberkahan di dalam sahur. Kita bisa bangun di awal waktu. Ketika membahas bangun di awal waktu, Tuan Syekh Nawawi Al-Jawi mengatakan, hendaklah kita ini bangun tidur usahakan, bangun sebelum terbit fajar shadiq. Bangun di awal waktu. Ada fajar shadiq, ada fajar kadhib. Kalau fajar shadiq, ada 3 fajar ini. Ada fajar shadiq, fajar kadhib, ada serangan fajar, Ustaz. Masya Allah. Apa beda fajar kadhib dan shadiq? Kalau kadhib tidak ada kaitan dengan waktu subuh. Kalau fajar shadiq pertanda waktu subuh sudah masuk. Kalau kita sholat begitu masuk fajar shadiq, Allahu Akbar, maka kita mendapatkan waktu fadilah. Waktu yang paling utama melaksanakan sholat subuh. Dan usahakan bangun di awal waktu. Apa alasannya? Kenapa? At-taghlis aula minat tanwir. Kadang-kadang dalam beberapa konteks gelap itu lebih mulia daripada terang. Kadang-kadang gelap itu lebih mulia daripada terang. Malam itu lebih banyak keutamaannya daripada siang. Dalam beberapa konteks. Makanya Isra wal Mi'raj timingnya Lailah, malam. Lailatul Qadar juga malam bukan siang. Tahajud qiyamul lail juga malam bukan siang. Karena memang malam ini prime time. Waktu prime time untuk qurbah. PDKT dengan Tuhan. Jadi kita usahakan memanfaatkan waktu sahur itu. Bahkan dikatakan kalau kita sholat di awal waktu sebelum fajar shadiq muncul. Maka malaikat menyaksikan sholat kita. Yang menyaksikan itu malaikat malam. Nanti begitu kita sholat sudah masuk subuh. Sudah masuk siang, malaikat sip-sipan. Pindah, ganti job desk. Yang malaikat siang yang nyaksiin kita. Jadi kita mendapatkan 2 saksi malaikat ketika kita beribadah. Kalau kita udah bicara puasa, tema puasa, mesti tujuan khususnya salah satunya adalah al-imsak. Punya daya pengendalian diri. Punya kekuatan untuk menahan. Ada hadis yang tadi sempat saya baca, kalau Ramadan datang, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, wasuffidatis syayatin, dan dikerangkeng setan-setan. Hadis ini kalau dibaca secara letterlek akan paradoks. Katanya setan dikerangkeng, tapi sholat tarawih sendal kok masih hilang. Setan yang mana yang nyuri ini? Berita korupsi kok tidak hilang-hilang. Ini setan yang mana ini di bulan suci Ramadan yang goda? Itu yang dijelaskan oleh banyak ulama. Di kerangkeng setan itu maknanya aktif. Bahwa diharapkan dengan madrasah ruhani Ramadan ini. Dengan puasa, dengan media puasa. Kita diajak untuk berlatih berimsak. Menahan dorongan-dorongan syahwat di bulan suci Ramadan. Yang kalau ini berhasil selama 30 hari Ramadan,
diharapkan kita berdaulat kalau ada godaan setan di luar bulan suci Ramadan. Jadi aktif, bukan pasif. Oh setan di kerangkeng, amanlah. Saya pasti jadi orang yang bertakwa ini. Oh tidak. Jadi makna setan di kerangkeng itu bukan pasif, aktif. Ada peran kita lewat madrasah Ramadan, lewat training bulan suci Ramadan. Karena itu kita dituntut memperbanyak amal ibadah. Mulai dari sahur, qiyam Ramadan, tarawih, lalu kemudian tilawah Al-Quran. Kalau bisa bagus, bisa hatam, tilawah Al-Quran. Tetapi yang lebih penting daripada itu bagaimana kita tafahum, memahami makna ayat yang kita baca. Sudah masuk juz berapa? Sudah juz berapa? Oh saya sudah masuk juz 3. Oh kalah kamu, saya sudah juz 25. Kok cepet banget mulainya dari juz 30. Dari mundur. Nah, jadi targetnya bukan cepet-cepetan hatam. Tapi bagaimana faham. Kita upgrade kualitas membaca Quran kita. Kalau selama ini kita ngejar hatam, yuk Ramadan ini kita buat kurikulum baca satu ayat, lihat terjemahannya. Baca ayat, lihat terjemahannya. Atau beli tafsir. Kalau tidak bisa bahasa Arab, banyak yang terjemahannya. Lihat sabab nuzulnya, kronologi ayat ini turun apa, hadis yang berkaitan dengan ayat ini apa. Sehingga setiap ayat yang kita baca, tidak hanya kemudian selesai di lisan, tapi kita menginstal makna-makna Al-Quran di bulan suci Ramadan. Yang kita tahu Ramadan ini adalah Syahrul Quran, bulannya Al-Quranul Karim. Masya Allah, Demikian. luar biasa. Terima kasih Ustaz Asari. Sami-sami. Mudah-mudahan yang mendengarkan juga bermanfaat. Yuk kita sama-sama semangat untuk di bulan Ramadan ini meningkatkan kualitas ibadah kita. Mulai dari sahur sudah bisa diawali dengan yang berkualitas juga. Bahkan tadi bilang kalau bisa buka jangan apa saja dimakan. Kayak tetangga saya, pecel lele masuk, bala-bala masuk, kolak masuk, soto masuk. Pas dilihat perutnya buka warung ternyata. Wah, itu yang bahaya. Nah, saat lagi kita akan membuka sesi pertanyaan. Jamaah yang ada di sini silakan untuk mempersiapkan pertanyaannya. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama indahnya Ramadan, bersama UAS dan sahabat.